Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan dari tim oposisi. Izin menyampaikan sanggahan kepada tim pemerintah. Tim pemerintah mewajibkan orang tua yang ingin memiliki anak untuk mengikuti tes uji kelayakan sebagai syarat mereka untuk memiliki anak. Mengenai tes uji kelayakan tersebut, seperti yang tim pemerintah katakan, pemerintah akan memberikan asesmen berdasarkan basis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu meliputi pengetahuan terkait pola asuh anak atau parenting dan kesiapan psikologis orang tua tersebut. Juga dikatakan sebelum mengikuti pengujian, para calon orang tua akan diberikan pendampingan terlebih dahulu atau pelatihan-pelatihan mengenai ujian tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah mengatasi jika terjadinya kecurangan dalam proses pengujian tersebut? Bagaimana jika terjadi manipulasi data? Dan metode pengujian seperti apa yang akan digunakan dalam pengujian calon orang tua tersebut? Tentunya, seperti yang kita ketahui, para calon orang tua pastinya sangat ingin mengsegerakan niat mereka untuk memiliki anak. Otomatis, akan ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri dengan cara menjanjikan kelulusan dalam ujian asesmen seperti yang tim pemerintah programkan. Baik, kita lanjut ke prinsip pemerintah. Dewasa ini banyak sekali sumber pembelajaran mengenai parenting dan psikologis yang dapat kita akses sebagai media pembelajaran. Para calon orang tua. Kita kembali ke topik sebelumnya mengenai tes uji kelayakan. Bagaimana solusi bagi calon orang tua yang tak kunjung lulus dalam uji asesmen kelayakan tersebut? Kita semua tahu bahwa masing-masing orang memiliki kapasitas kemampuan memahami yang berbeda-beda. Lantas bagaimana jika calon orang tua tersebut memiliki kapasitas memahami yang rendah? Apakah ia harus mencoba dan mencoba entah sampai kapan, atau ia harus mengurungkan niatnya untuk menjadi orang tua yang baik hanya karena tidak mampu untuk lolos dalam uji kelayakan tersebut? Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai pola asuh atau parenting. Pola asuh adalah pendekatan atau gaya yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh dalam mendidik dan merawat anak-anak. Pola asuh mencakup berbagai metode dan strategi, dan prinsip yang digunakan dalam interaksi sehari-hari dengan anak. Berikut ini adalah beberapa pola asuh umum yang sering dibahas. Pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter cenderung melibatkan aturan yang ketat dan kontrol yang tinggi. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini menetapkan peraturan yang tegas dan mengharapkan anak untuk mematuhinya tanpa banyak penjelasan. Pujian dan hukuman sering digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku anak. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis melibatkan keterlibatan aktif anak dalam pengambilan keputusan dan penentuan aturan. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada anak-anak mereka, sambil tetap memberikan bimbingan dan batasan yang sesuai. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif cenderung melibatkan kurangnya aturan dan batasan yang jelas. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung sangat toleran terhadap perilaku anak dan kurang tegas dalam menetapkan aturan. Mereka lebih cenderung menjadi teman daripada otoritas bagi anak-anak mereka. Yang keempat, pola asuh tegas. Pola asuh tegas menggabungkan elemen pola asuh otoriter dengan komunikasi yang terbuka dan empati terhadap anak-anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini menetapkan aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga memberikan pemahaman dan dukungan kepada anak-anak mereka. Yang kelima, pola asuh responsif. Pola asuh responsif melibatkan respons yang aktif dan sensitif terhadap kebutuhan dan emosi anak-anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini menunjukkan perhatian dan penghargaan terhadap perasaan dan pendapat anak-anak mereka, serta memberikan dukungan emosional yang kuat. Setiap pola asuh memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan tidak ada satu pola asuh yang paling sempurna untuk setiap anak. Setiap anak adalah individu yang unik. Jadi, penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan dan kepribadian anak mereka, serta mengadaptasi pola asuh sesuai dengan itu. Berdasarkan pemaparan mengenai pola asuh tersebut, maka saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah mengenai soal-soal ujian yang akan diberikan sama rata kepada semua calon orang tua. Jika mengacu pada informasi di atas, alangkah baiknya daripada pemerintah memberikan ujian atau tes-tes kepada calon orang tua. Saya berpendapat, lebih baik jika pemerintah membentuk program sosialisasi mengenai parenting yang baik. Bukan hanya satu jenis parenting, melainkan berbagai macam pola asuh atau parenting. Karena setiap anak memiliki karakter mereka masing-masing. Mereka tidak bisa jika diasuh dengan pola asuh yang tidak sesuai dengan karakter mereka. Justru, itu akan menjadi bumerang bagi para orang tua. Kesimpulan dari saya, memang baik jika diadakan uji kelayakan bagi para calon orang tua sebelum memiliki anak atau berumah tangga. Namun, lebih baik lagi pemerintah jika banyak mengadakan program-program sosialisasi mengenai parenting atau pola asuh, psikologis, dan hal-hal juga berkaitan dengan hal tersebut. Mengapa? Karena sangat disayangkan jika yang awalnya niat pemerintah
baik untuk memberikan pemahaman lebih kepada orang tua, malah menjadi momok bagi calon orang tua, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pengujian tersebut. Tentu akan sangat disayangkan jika hal tersebut tidak menjadi perhatian bagi pemerintah. Sekian sanggahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.